Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zafirah dengan nomor NIM 2117013 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Menurut Kamus Besar KBBI, prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut JIP 1968, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Macam-macam sumber prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama itu ada data empiris, yang data hasil penelitian, ada kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat, dan nilai-nilai yang ada di dalam serta pemahaman bersama. Yang keempat itu pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Tipe-tipe prinsip perkembangan kurikulum. Tipe-tipe prinsip perkembangan kurikulum menurut Susiana 2010 yaitu tingkat validitas dan reliabilitas sebuah prinsip yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan sumber dari prinsip perkembangan kurikulum itu sendiri. Di antaranya ada fakta, data, konsep, dan prinsip tingkat kepercayaan yang tidak diragukan atau telah terbukti melalui uji riset yang berulang-ulang. Data yang telah terbukti tapi masih terbatas atau belum bisa digeneralisasikan, dan terdapat pula data yang belum dibuktikan oleh riset tapi sudah terbukti dalam kehidupan karena dianggap logis, baik, dan berguna, yang dipertimbangkan dengan akal sehat. Tipe-tipe prinsip perkembangan kurikulum yang pertama itu ada whole truth. Anggapan utuh atau menyeluruh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi. Tipe ini tidak bisa mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam perkembangan kurikulum. Tipe ini dapat berlaku di tempat-tempat yang berbeda. Partial truth. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan, namun sudah dianggap memiliki manfaat. Tipe prinsip ini bisa digunakan, namun dalam penggunaannya masih mengandung pro dan kontra, masih memerlukan pembuktian. Hipotesis, anggapan atau asumsi kerja, prinsip yang sifatnya masih belum pasti, tentatif. Tipe prinsip ini muncul dari proses deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat yang masih dalam kesimpulan yang sementara. Prinsip umum yang pertama itu ada relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik, sehingga mereka tidak asing. Prinsip khusus. Yang pertama itu prinsip yang berkenan dengan tujuan. Yang kedua itu prinsip yang berkenan dengan pemilihan proses pemilihan isi pendidikan. Prinsip umum. Yang pertama itu ada relevansi.
Pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik, dalam hal ini pengembangan kurikulum, harus disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik sehingga tidak asing. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Kurikulum harus memberikan ruang gerak yang diberikan kebebasan guru dalam mengembangkan program pengajaran. Yang ketiga itu ada kontinuitas. Yang ketiga itu ada kontinuitas. Dengan perkembangan proses pembelajaran anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas. Yang keempat itu praktif dan efisien. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat yang sederhana dan murah. Yang ketiga itu ada praktis dan efisien. Yang keempat itu tuh ada praktis dan efisien, yaitu kurikulum itu tuh harus praktis, mudah dilaksanakan, dan menggunakan alat sederhana dan biaya yang murah. Yang kelima itu ada efektivitas, berkenan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Prinsip khusus. Yang pertama itu prinsip yang berkenan dengan tujuan. Yang kedua itu prinsip yang berkenan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga itu prinsip yang berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat itu pemilihan yang berkenan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima itu prinsip dengan pemilihan kegiatan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.